Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jovi. Sekarang sedang bekerja di Aladdin Indonesia sebagai backend developer. Pada hari ini sekarang saya mau sharing tentang certification. Ya, menurut aku certification itu penting sih untuk menilai dan menguji kemampuan kita. Nah, langsung aja ya kita kasih contohnya ya. Ini contoh sertifikat yang udah aku dapat dari Alibaba Cloud tentang cloud security. Aku ambil ini karena pertama aku udah pakai Ali Cloud dan aku lihat ada peluang juga sih, jadi aku langsung ambil aja dan kebetulan lagi ada promo. Ini adalah contoh kasusnya adalah di Alibaba Cloud. Nah, di Alibaba Cloud itu ada tiga sertifikat utama, yaitu cloud computing, big data, dan cloud security. Nah, selain itu juga ada tiga level, yaitu level associate, profesional, dan expert. Kebetulan aku ambilnya adalah yang associate. Kita view detailnya. Nah, dia promonya dari harga 200 menjadi 120. Aku juga ambil examnya. Kebetulan harganya menjadi $1. Tapi kita bisa lihat dulu sample questionnya. Menurut aku, soal ini cukup susah. Bisa dibilang susah sih. Kalau tidak sering atau nggak punya basicnya, itu bisa dipastiin nggak bisa jawab. Ya udah. Kebetulan aku tadi udah selesai eh, menyelesaikan examnya, jadi aku mau sharing aja sih. Eh, Menurut aku examnya lumayan susah karena di sini kalau aku dapat emailnya, aku harus install Zoom, kemudian aku harus taruh handphone yang aku udah install Zoom itu mengarah ke aku dan layar aku. Jadi maksudnya sebenarnya supaya kita bisa dipantau, jadi kita nggak menyontek lah, kemudian kita nggak dibantuin sama orang lain lah, kayak gitu. Nah, kebetulan juga ada special case sih menurut aku. Dia bilang kalau kita menutup atau mengganti halaman, ya kan, kita tuh bakal kena warning maksimal 3 kali atau langsung diberhentiin seperti itu. Memang yang terjadi adalah aku nggak sengaja, kalau di Mac ada 3 jari, jadi 3 jari itu ke atas kena langsung sekali. Nah, aku langsung hati-hati tuh habis itu tuh. Aku langsung jawab. Nah, dari pengalaman aku setelah ikut, sebenarnya soal susah sih. Banyak yang ikut. Kebetulan orang Indonesia yang ikut banyak. Ini kebiasaan orang Indonesia sih. Aku nggak terlalu suka. Jadi kita diberi waktu 1,5 jam buat mengerjakan 80 soal. Kemudian ternyata banyak yang udah selesai dalam waktu 15 menit. Jadi mereka cepat sekali. Nah, tapi setelah mereka cepat, aku nggak lihat tanda-tanda baik sih, maksudnya mereka happy gitu loh. Karena kan kita sebenarnya dikumpulin di salah satu grup, jadi kayaknya aku tahu dong kalau udah selesai. Katanya kalau udah selesai bisa langsung dapat result, bisa langsung download sertifikatnya. Iya, dari sana aku liatin yang 15 menit pertama sampai 20 menit sampai setengah jam banyak yang sepertinya nggak bisa skip 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 gitu, jadi mereka kebanyakan nggak berhasil. Nah, rata-rata yang 30 menit sampai 60 menit itu percaya diri, mereka udah ngisi bener, terus mereka selesai terus dapat, mereka share di grup seperti itu. Nah, kebetulan aku dapatnya setelah 60 menit sih, jadi aku bener cek ulang lagi yang aku bisa. Jadi aku awal-awal skip dulu yang susah-susah, terus aku mikir lagi, ya akhirnya lulus lah dengan catatan minimal adalah penilaiannya adalah 60/100.
Jadi soalnya agak susah sih, ada ini dari contoh kasusnya ada ada yang satu, ada juga yang multiple. Contohnya ini ya, aku langsung jawab aja nih. Contohnya ada virus WannaCry, kan dia bilang port 445. Gimana caranya mencegah hal tersebut? Jawabannya adalah kalau A ganti administrator nggak ngaruh. Kalau B kan pakai server guardnya iCloud mungkin. C akun yang nggak dipakai di disable atau dihapus, nggak ngaruh. Yang keempat, mengganti password dengan kombinasi angka, letter, dan karakter. Port 445 itu kalau nggak salah adalah remote desktop. Jadi aku jawabnya adalah B. Kalau kita ganti password, sepertinya nggak ngaruh sih. Itu kayak cuma meningkatkan kesusahan buat brute force sih. Gitu. Jadi aku pilihnya B. Kemudian ada lagi Linux Shell Command Ping. Nah ini lumayan susah sih. Kebetulan aku udah pernah baca. Kalau orang-orang mungkin akan jawabnya adalah C. Tapi aku jawabnya adalah A. Ya kita langsung aja Google ya. Ping Linux. Sini dia bilang ping akan memakai ini ICMP, Internet Control Message Protocol. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah A. Yang kedua, multiple selection. Nah, dia bilang ECS, service provider yang iCloud. Terus kemudian dia diserang oleh hacker di internet. Konsekuensi apa yang bakal terjadi? A. Servernya mengalami kerusakan. Kedua, B. Ya itulah sensitive data. Kemudian C. CS runningnya bakal nggak nyala. Terus data centernya bakal mati. Jawabannya adalah ya harus dua ya. Yang pasti B. Kalau kita diserang biasanya customer data sensitifnya, maksudnya customer datanya sih. Yang ketiga, kemudian jawabannya adalah C. Kalau biasanya kita detect, ya kita ada kemungkinan CS-nya tuh nggak bisa diakses. Kalau fisik servernya rusak, karena kita pakai cloud, mereka kasih jaminan lah. Kemudian data centernya juga nggak mungkin langsung dimatiin, dia punya ya kasih jaminan. Jadi jawabannya adalah B dan C. Kemudian yang nomor 2, manakah statement tentang ECS PPG security group yang nggak benar? Nah, dia harus dua juga nih. Peraturan setting di grup. B, default security group sudah cukup aman, jadi nggak perlu diganti. Itu B salah, udah pasti. Secara default ECS, different security group, berkomunikasi dengan yang lain. ECS berkomunikasi dengan yang lain, dengan different security group. Kayaknya enggak, harusnya B dan C. Kita cek yang D. Satu ECS bisa memiliki banyak different security group. Itu benar. Berarti jawabannya adalah B dan C. Nah, menurut aku soal ini cukup susah sih. Jadi menurut kita perlu ada pengetahuan, terus perlu logika yang kuat. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya dari 80 soal itu benar-benar susah. Kemudian aku juga ada ekstra kebut belajar sih. Jadi aku belajar waktu. Sebenarnya sehari sebelumnya aku belajar. Jadi dari malam sampai pagi itu aku kayak nggak tidur belajar terus. Belajarnya yang ini nih, yang exam course. Tapi itu cover
sekitar 50%, jadi sisanya benar basic sih, kayak yang tadi ping itu basic, jadi dia nggak masukin, jadi kita harus udah ngerti lah minimal Linux sama Windows. Sama kalau di security ini dia cakup semua sih, jadi ECS, VPC, virtual private, eh, ya itulah, dia harus cover semua, jadi harus punya pengetahuan umum banyak lah. Nah, dari pengalaman aku sih butuh preparation yang banyak, 90 menit, terus dicek ulang sih jawabannya sih. Hmm, ya segitu aja sih. Akhirnya aku berhasil lah, dapet lah. Nah, tapi di sana aku juga ada pengalaman lucu sih. Jadi kayak sebelum mulai itu kan kita harus setting kamera dulu tuh ke diri sendiri. Tapi hmm, seperti ini. Tapi banyak orang Indonesia, banyak kebanyakan yang kayak nggak mengikuti peraturan. Jadi kayak kameranya ditaruh cuma di mukanya lah, ya kan. Ada juga yang dia bilangnya, gimana kalau kamera aku nanti tiba-tiba mati, soalnya dia bilang kalau kepanasan handphonenya bisa mati. Waduh, yang jadi moderator juga bingung. Terus ada juga yang dia bilang dia nggak punya handphone, malah waduh nggak punya handphone mau ikut sertifikat, padahal udah jelas di email. Waduh, moderator juga bingung, pusing dah. Ada juga yang kan mulainya jam 12 siang, kumpul di briefing sampai jam 1. Ada yang datangnya jam 1, jadi mereka kita udah mau mulai, dia baru nyampe. Terus dia bilang, kan orang-orang nggak ada yang balas dong, karena orang-orang sedang fokus mau mulai. Jadi dia nanya terus, waduh, moderator bilang, ah nggak bisa, udah terlambat. Kita mulainya jam 12 bukan jam 1. Itu orang ngotot. Ya akhirnya yang lain ngedukung moderator dong, karena kita nggak mungkin ngebelain satu orang sih buat nungguin dia sampai selesai gitu loh. Jadi menurut aku kita harus butuh persiapan yang bagus sih. Eh, itu sih pengalaman aku buat online exam sertifikat sih. Jadi menurut aku cukup serius sih. Nah, dari sini perbandingannya sebenarnya aku pengen kasih lihat sama yang AWS sih. AWS lumayan bagus. Sertifikatnya, sertifikat. Eh, ups, bukan. Certification. Nah, menurut aku AWS itu cukup bagus sih. Jadi menurut aku kayaknya kita penting sih buat sekarang associate itu yang kayak solution, sysadmin sama developer. Mereka kalau sudah associate bisa jadi profesional. Kalau Alibaba tadi ada 3 macam. Jadi associate, profesional, dan expert. Nah, setelah itu ada praktisional. Ya, ini yang biasa, yang praktisi. Nah, kemudian ada spesial khusus yaitu network, machine learning, data analytics, database, security didesain sendiri. So, oke lah. Nah, sertifikasi ini menurut aku penting. Ya, contohnya kalau back end nggak ada yang spesifik. Dan itu mungkin jadi kayak ya itu software arsitek seperti itu. Jadi dia mau nggak mau minimal harus punya sertifikasi lah untuk mendukung ya menilai kemampuan diri sendiri lah, udah cukup belum jadi arsitek gitu. Kalau kayak yang lain kayak front end developer itu ada sih front end certification. Nah, aku lihatnya adalah front end certification Google. Front end certification ada ini.
Ya itulah, aku nggak tahu, front end mungkin belum ada. Aku sih ada mobile web spesialis, mobile web, berarti web bentuknya mobile. Aku juga udah punya yang ini. Kalau kayak Android ada yang tadi apa namanya, ya ini associate Android developer. Kalau iOS itu pasti ada sih. Nah buat teman-teman, menurut aku kalau kayak sertifikasi itu gak wajib, tapi kalau punya, nah itu sih buat aku sih. Jadi sebenarnya sertifikasi itu penting gak penting, pentingnya buat menilai diri sendiri aja sih. Kalau udah biasanya banyak developer yang banyak bikin aplikasi tapi nggak punya sertifikasi. Ada juga yang punya sertifikasi tapi dia cuma bikin satu aplikasi aja. Nah aku pilihnya sih bikin aplikasi banyak, sertifikasi banyak, wah oke lah pastinya, jamin sih, kayak gitu sih. Ya udah sih, sekian dan terima kasih.